Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari yang cerah ini, sepertinya kalian semua semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, ketua kelas silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Oke, pelajaran kita hari ini yaitu tentang cerpen. Tujuannya, seperti yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis, yaitu dapat mengetahui dan mengidentifikasi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, sebelumnya Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Sepertinya ada yang tidak masuk. Di sebelah Dinda, itu kosong. Siapa yang tidak masuk? Alvin? Alvin kenapa? Sakit? Sudah berapa lama dia tidak masuk? 3 hari? Ada yang sudah mencoba untuk menjenguk atau menengok keadaan Alvin? Oke, nanti pulang sekolah, bagi yang rumahnya dekat Alvin, silahkan dijenguk ya. Dilihat kondisinya sudah seperti apa, jika sudah membaik atau belum. Tapi kita juga tetap harus mendoakan dia supaya segera untuk kembali ke sekolah ini, belajar bersama kita, dan sehat walafiat. Nah, di sini ada yang suka menulis? Banyak ya. Dinda, kamu rajin atau suka menulis apa? Oh, cerpen juga? Bagus. Nah, sejak kapan kamu rajin menulis cerpen atau suka menulis cerpen? Oh, sejak kelas 7. Wah, ditingkatkan ya. Kalau bisa karya-karyamu tuh dimuat di surat kabar atau dimanapun. Atau juga bisa ikut lomba-lomba. Karena dengan begitu, kamu bisa mengasah dan meningkatkan kemampuan menulismu. Nah, bagi yang lain, dicoba untuk menulis atau membaca. Karena dengan begitu, kalian akan mengasah kemampuan kalian. Karena untuk menggapai sesuatu yang besar itu harus dimulai dengan melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Seperti saat ini, jika kalian suka menulis, maka diasah terus kemampuannya dan ditingkatkan biar menjadi penulis yang handal dan penulis yang profesional. Baik, kita lanjut pelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Untuk 6 orang pertama yang Ibu sebutkan namanya, itu menjadi ketua kelompok. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama itu ada Alif, kedua Davi, ketiga Ridwan, keempat Akmal, kelima Noval, dan keenam itu ada Bayu. Nah, 6 orang pertama ini akan menjadi ketua kelompok. Selanjutnya, Ibu akan menyebutkan 6 orang lainnya, tapi ini menjadi anggota kelompok. Di kelompok 1 itu ada Siska, kelompok 2 ada Dinda, kelompok 3 ada Aurel, kelompok 4 ada Cindy, kelompok 5 ada Dian, kelompok 6 itu ada Putri. Oke, dan bagi yang belum Ibu sebutkan namanya, silahkan kalian mencari dan bergabung kepada kelompok yang lain. Nah, karena tugas ini berkelompok, maka Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Baik, karena kelompoknya sudah terbentuk, alangkah baiknya kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk memudahkan dalam mengerjakan tugas yang nanti akan Ibu berikan. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nanti kalian akan Ibu beri tugas dan juga akan mempresentasikan tugas kalian di depan secara bergantian. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang cerpen terlebih dahulu. Cerpen merupakan suatu karya sastra
yang berbentuk prosa, bersifat fiktif, menceritakan tentang suatu tokoh. Nah, biasanya cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Dan juga cerpen biasanya dibaca sekali duduk, berbeda dengan novel yang lebih dari 10.000 kata. Nah, baik, perhatikan PowerPoint di depan ini. Struktur cerpen itu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Slide berikutnya menjelaskan tentang ciri dari cerpen. Yang seperti Ibu katakan sebelumnya, bahwa cerpen itu kurang dari 10.000 kata dan dibaca sekali duduk. Terus juga cerpen itu ceritanya dari kehidupan kita. Bisa jadi kehidupan orang lain yang kita temui atau juga kehidupan pribadi kita yang ditulis dalam cerpen. Nah, menggunakan bahasa yang sederhana dan juga penokohannya pun tidak terlalu sulit. Nah, sebelum kita melihat video berikut ini, alangkah baiknya kita menggerakkan tangan-tangan kita seperti ini untuk merelaksasikan otot supaya kita tidak tegang dan supaya kita masih terus bersemangat sampai pelajaran hari ini selesai. Ya, digerakkan seperti ini dan juga tepuk tangan seperti ini biar kita semangat. Nah, terkait dengan pembentukan kelompok ini, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya adalah kalian semua mengamati video yang akan ditayangkan nanti dan ditulis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen tersebut. Selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, berikut videonya yang akan Ibu tayangkan. Nah, anak-anak, setelah kita berdiskusi mengenai cerpen dan juga kalian telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi, Ibu akan mengulas sedikit mengenai cerpen. Jadi cerpen itu merupakan karya sastra yang bersifat fiktif, nah, yang dibaca sekali duduk dan tidak lebih dari 10.000 kata. Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah paham atau belum? Karena ini bulan 4, jadi Ibu mau absen nomor 4. Nah, yaitu Aulia. Coba sebutkan struktur dari cerpen. Wah, benar sekali. Struktur dari cerpen yaitu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Dan nilai-nilai tersebut juga bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu ada nilai sosial, nilai agama, dan nilai-nilai lainnya. Dan nilai-nilai tersebut juga bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu mengharapkan kalian untuk membawa satu buku cerpen atau kalian boleh untuk mencari cerpen di surat kabar, majalah, ataupun internet yang disertakan sumbernya. Nanti kita akan saling tukar dan akan mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian tetap semangat, jaga kondisinya, jangan jajan sembarangan, makan yang teratur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.